Sebelumnya, Saudara Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan ingin menjadi jembatan antara hubungan Tiongkok dan Amerika. Prabowo berharap kedua negara dapat segera mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang tarif. And they will come to some sort of agreement. I hope. But Indonesia will not choose side, and we like to be friends of both No, sides. no. We respect all countries. We consider China a good friend of ours. We consider the United States also a good friend. So we want to be the bridge. So you will not. Indonesia kena dampak langsung dan tidak langsung ketika Gemini dan Gemini perang tarif mengacak-ngacak tatanan dagang dunia. Ini adalah konteks Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Bagaimana posisi Indonesia? Berikut ulasan jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman dan juru kamera Andika Ahadiat. Saudara, belakangan ini kalau kita lihat media sosial, Gen Z mengatakan kalau ada pertengkaran antara Gemini. Bukan Gemini apa, tapi merujuk ke Presiden Trump dan juga Presiden China. Nah, saya mau langsung tanyakan ke Sandiaga Uno. Pak Sandi, apa sih sebenarnya kebijakan resiprokal Trump ini dan dampaknya apa terhadap Indonesia? Ini Gemini lawan Gemini ya, jadi dua-duanya zodiaknya sama. Jadi dampaknya kepada Indonesia tentunya kita harus sikapi dengan penuh kehati-hatian. Ini bahasa Gen Z ya, kita hati-hati tapi kita juga jangan pesimis. Kita tetap harus melihat ini sebagai peluang. Ada bukan opor ayam tapi ini opportunity, ini baru lagi lebaran kan. Jadi ada beberapa peluang yang bisa kita dapatkan kalau kita cermat untuk melihat dalam 90 hari ke depan produk-produk kita yang seperti tekstil kita harus bantu untuk bernegosiasi agar tarifnya ini tidak di 34%, juga produk alas kaki. Nah, ke depannya ini peluang buat kita agar produk-produk tersebut tidak hanya dikirimkan atau diekspor ke Amerika, tapi justru dengan mencintai produk-produk Indonesia, kita bisa membeli barang-barang produk-produk Indonesia tersebut dari industri kita, sehingga kita memperkuat ketangguhan daripada ekonomi kita. Kita bisa mendiversifikasi, kita bisa lebih buka peluang untuk pasar-pasar lain seperti Afrika, kita bisa lihat negara Asia lainnya. Dan ada peluang-peluang di bisnis kesehatan, di bisnis pendidikan, di industri hijau, ekonomi baru, teknologi yang kita justru bisa menarik investasi. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ini masih menyisakan peluang, tapi tentunya kita harus berhati-hati karena dampak ekonominya ini akan gonjang-ganjing, pasar keuangan, rupiah mungkin agak tertekan, tapi ini harus kita sikapi dengan selain kehati-hatian mencari peluang untuk tetap bisa optimis membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Nah Pak, ngomongin soal opportunity bukan opor ayam, sebenarnya kan ada beberapa klausa ya yang tidak terkena trade ataupun tidak terkena tarif oleh kebijakan resiprokal Presiden Trump ini. Kalau kita lihat ada mungkin mineral, juga ada copper, tembaga dan juga besi. Apakah itu juga bisa menjadi peluang Indonesia untuk mengekspor begitu ya sumber-sumber daya mineral kita? Ya, kita harus bisa melanjutkan hilirisasi karena selama ini kita hanya mengekspor mineral kita dalam kondisi raw material ya, atau belum diproses, belum dihilirisasi. Dan ini sangat merugikan kita karena nilai tambahnya tidak kita terima, lapangan kerjanya tidak tercipta. Nah, oleh karena itu kita harus lanjutkan hilirisasi dan diversifikasi daripada pasar ekspor kita, dan juga kita harus melakukan menarik investasi secara besar-besaran karena Indonesia pasar yang sangat luas. Kita bisa mampu untuk menarik industri untuk mengembangkan pasarnya di pasar domestik. Jadi juga ada beberapa produk-produk lain ya yang dikecualikan, seperti misalnya kemarin adalah produk-produk yang berkaitan dengan elektronik dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini kesempatan kita untuk memperkuat pasar domestik kita, meningkatkan investasi kita, dan menggenjot ekspor ke negara-negara lain yang tidak menerapkan tarif resiprokal.
Pak, terakhir nih, ini kan masih 90 hari lagi dan masyarakat sudah sangat khawatir dengan kebijakan resiprokal Presiden Trump ini. Ada nggak saran ataupun tips gitu untuk pemerintah supaya tidak makin membuat masyarakat khawatir? Kalau kita lihat kan 34% ini rumusnya ya dari defisit, pembilangnya defisit, penyebutnya itu adalah total trade kita. Nah, kita dikena 34% ini kan ada defisit. Jadi mungkin dalam jangka pendek kita harus mengalihkan pembelian daripada produk-produk yang kita bisa dapatkan dari Amerika dengan harga yang sama dan tidak merugikan ekonomi Indonesia. Misalnya minyak dan gas bumi, misalnya produk-produk kedelai, itu bisa kita dapat, atau gandum bisa didapatkan dari Amerika dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, jangka menengah dan panjang, ini adalah kesempatan kita untuk melakukan deregulasi. Beberapa kebijakan-kebijakan seperti kuota untuk produk-produk pangan itu udah jadul banget deh, udah nggak zaman sekarang, itu harus dipangkas karena itu jadi ekonomi rente sebelumnya. Jadi ini yang harus kita ganti dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kita, sehingga harga-harga kita bisa terjangkau, produk-produk pangan kita bisa diproduksi dengan efisien, dan kita bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Karena ekonomi kita terus bertumbuh 5% plus minus, dan kita mudah-mudahan bisa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih banyak Pak Sandiaga Uno sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara bersama Kompas TV. Nah, itu dia saudara mudahnya memahami apa yang sedang terjadi, tepatnya kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Trump. Namun tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Sandiaga Uno, ada beberapa opportunity bagi Indonesia, dan saat ini kami harus masih menunggu nantinya apa kebijakan dan langkah pemerintah supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap jalan, tetap stabil, dan kita berdoa bersama semoga ada keajaiban dan kita lihat nantinya apa dampak dari kebijakan resiprokal Presiden Trump ke negara kita, Indonesia. Malika Kridaman, Andika Hadiat, Kompas TV, Jakarta. Sedikit kami luruskan saudara, tadi Sandiaga Uno bilang tarif resiprokal Amerika pada Indonesia adalah 34%. Yang benar adalah 32%. Ini sekaligus sebagai catatan bersama bahwa tarif resiprokal 32% atas barang Indonesia yang masuk ke Amerika sedang dilobi oleh 3 menteri agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump lebih lunak pada Indonesia.